Kita akan belajar matematika kelas 9 dalam topik transformasi geometri. Nah, di video kali ini kita akan pelajari bagian transformasi geometri untuk bagian dilatasi atau yang kita sebut juga dengan perkalian. Oke, jadi di sini definisi dari dilatasi itu adalah transformasi geometri dalam bentuk perkalian yang memperbesar atau memperkecil, yaitu mengurangi bangunan geometri. Dalam konsep pelebarannya atau dilatasinya ada yang disebut dengan titik pelebaran dan faktor dilatasi. Jadi ada dua istilah yang akan kita pelajari, yaitu titik pelebaran atau yang disebut dengan titik pusat. Kemudian faktor dilatasi atau juga yang disebut dengan faktor skala. Oke, nah untuk rumusnya itu ada dua. Perbedaannya itu dengan faktor skala yang sama. Yang pertama adalah jika dia berpusat pada 0,0. Nah, titik asalnya. Kemudian yang kedua rumusnya adalah jika titik asalnya A, B, maka didilatasikan faktor skala K dan pusatnya X, S yaitu X, Y. Jadi ini sembarang titik, sementara ini adalah berpusat pada 0,0. Maka simbol matematisnya itu bisa kita tulis seperti ini. Titik P, A, B didilatasikan. Ini adalah simbol dari kurung siku. Didilatasikan dengan pusat O yaitu 0,0 dengan faktor skala K, maka bayangan yang terbentuk itu adalah A kali K, B kali K. Ini untuk X, Y-nya. Kemudian yang kedua itu adalah titik P, A, B, titik asal didilatasikan dengan titik pusat S, dan faktor skala K. Maka bayangan yang terbentuk adalah P aksen, yaitu K dikali A dikurang X ditambah X. Kemudian ininya K dikali B kurang Y ditambah Y. Jadi itu nanti perlu kita ingat rumus-rumus yang kita gunakan dalam dilatasi. Oke, untuk mau lebih memahami kita akan masuk ke pembahasan soal. Di sini tentukanlah bayangan titik P yaitu 8,-5 yang didilatasikan pada pusat O dan faktor skalanya 4. Jadi kita akan coba jawab. Untuk simbolnya berarti ini P 8,-5 didilatasikan pada pusat O dengan faktor skala 4. Maka P aksennya itu yang akan kita cari. Nah, di sini untuk menentukan P aksennya itu adalah dengan koordinat A dikali K, B dikali K. Nah, dari titik yang kita peroleh di sini kita harus pahami yang disebut dengan A itu adalah A dan B itu adalah titik awalnya, titik asalnya. Berarti ini sebagai A, nah ini sebagai B. Kemudian K itu kita lihat dari faktor skalanya yaitu ini. Ini adalah nilai untuk K. Oke, nah sekarang kita langsung masukkan nilainya. P aksen A nya adalah 8 dikali dengan K nya adalah 4, B nya adalah -5 dikali dengan K nya adalah 4. Maka koordinat bayangan dari titik P yang didilatasikan itu menjadi 32, -20. Nah, ini dia untuk dilatasi pada pusat O dan faktor skala K. Nah, untuk soal selanjutnya kita akan mencari bayangan dari berupa garis. Jika soal sebelumnya dalam berupa titik, nah ini kita mau cari bayangannya dalam berupa garis. Nah, bagaimana cara menentukannya? Rumusnya juga kita menggunakan rumus yang sama jika kita mencari titik. Nah, kita tulis dulu untuk rumusnya. Titik P misalkan A, B kita mau dilatasikan pada pusat O dengan faktor skalanya adalah K. Maka bayangan yang terbentuk itu adalah A dikali K, B dikali K. Oke. Nah, ini dalam bentuk
A, B. Nah sekarang kalau misalkan berupa garis, kita mau buat dia bentuknya adalah dalam bentuk X, Y. Maka ini menjadi PX, Y ya, didilatasikan dengan pusat O dan faktor skala K. Maka bayangan yang terbentuk itu adalah ya X dikali K, Y dikali K. Oke. Nah, X kali K, Y dikali K. Nah, berarti kalau kita masukkan di sini titik XY dalam bentuk variabel XY itu mau kita dilatasikan dengan pusat O dan faktor skalanya adalah min 4. Maka untuk P aksennya dibentuk adalah X-nya. X dikali min 4, Y dikali min 4. Sehingga kita peroleh di sini adalah min 4X, min 4Y. Nah, ini dia. Artinya di sini untuk ini adalah nilai dari X aksen. Yang ini nilai dari Y aksen. Jika koordinat kita masukkan ke dalam koordinat X aksen dan Y aksen itu menandakan simbol untuk bayangan. Berarti di sini kita jabarkan X aksen itu sama dengan min 4X. Ya, Y aksen sama dengan min 4Y. Oke, nah selanjutnya kita perhatikan garis yang kita peroleh di sini itu adalah X tambah Y sama dengan 4. Variabel dalam bentuk X dan Y. Maka ini juga kita bentuk dalam bentuk variabel X dan Y supaya nanti bisa kita substitusikan ke dalam persamaan. Maka di sini kita pindahkan negatif 4 yaitu X aksen per negatif 4. Itu merupakan nilai dari si X. Atau kita ubah posisinya X sama dengan min X aksen per 4. Oke. Nah, untuk yang ini juga sama. Maka Y aksen kita pindahkan min 4 berarti jadi bagi, karena ini perkalian ya, sama dengan nilai dari si Y. Atau kita ubah posisi yang Y sama dengan Y aksen per min 4 atau min Y aksen per 4. Oke, nah sekarang nilai X-nya di sini kita substitusikan ke sini. Ya, kita substitusikan, maka kita peroleh X-nya menjadi min X aksen per 4 ditambah, ini kita kurangi dulu, Y-nya adalah min Y aksen per 4. Nah, sekarang variabelnya dalam bentuk X aksen Y aksen, artinya variabelnya itu sudah dalam bentuk simbol bayangan. Maka ini adalah 4. Oke, maka ini menjadi min X aksen per 4 dikurang Y aksen per 4 sama dengan 4. Ini positif kali negatif adalah negatif. Nah, selanjutnya di sini yang pecahan ini kita mau hilangkan. Nah, bagaimana kita kalikan dengan KPK dari 4. Nah, di sini kebetulan sama penyebutnya, maka kita sama-sama kita kali 4. Maka ini menjadi min X aksen dikurang Y aksen sama dengan 16. Jadi setiap sukunya kita kalikan dengan 4. Oke, nah kita mau menjadikan ini positif, maka boleh dikali dengan negatif 1. Maka ini menjadi X aksen ditambah Y aksen sama dengan min 16. Nah, selanjutnya ini kita kembalikan lagi dalam bentuk variabel X dan Y. Ubah aja langsung X aksen X ditambah Y sama dengan negatif 16. Tetapi ini sudah dalam bentuk bayangan garisnya. Gitu dia ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini contoh soal jika dilatasinya dengan pusat S, yaitu sembarang titik dan faktor skala 2. Maka bayangan titik P itu adalah apa? Oke. Nah, kita jawab dulu untuk simbol rumusnya. Maka titik P
P yaitu 9,5 didilatasikan pada titik pusat S dengan faktor skala 2, maka P aksennya itu adalah apa? Oke, nah di sini untuk menentukan P aksennya, ya, P aksennya itu dalam bentuk K dikali A dikurang X ditambah X. Ini untuk koordinat X-nya. Untuk Y-nya K dikali B dikurang Y ditambah Y. Oke. Nah, ini untuk si X aksen. Nah, ini untuk si Y aksen. Nah, coba kita kerjakan secara terpisah. Maka X aksen itu kita peroleh dengan rumus K dikali A dikurang X ditambah X. Nah, dari mana kita memperoleh nilai X, Y, dan K itu kita peroleh dari ini. A dan B adalah nilai dari titik asalnya. Kemudian X dan Y itu kita peroleh dari titik pusat sembarang titiknya, X, Y. Dan K itu kita peroleh dari faktor skalanya, yaitu 2. Oke, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam nilainya. 2 dikali A-nya 9 dikurang X-nya 6 ditambah dengan X-nya adalah 6. Maka ini kita peroleh 2 dikali 3 ditambah 6, yaitu 12. Nah, untuk Y aksennya itu rumusnya adalah K dikali B dikurang Y ditambah B. Maka sama dengan K-nya adalah 2 dikali B-nya 5 dikurang 9 ditambah 5. Maka ini nilainya ini ada kesalahannya, ini tambah Y. Oke, ini berarti menjadi tambah 9. 2 dikali min 4 ditambah 9. Maka ini adalah min 8 tambah 9 itu menjadi 1. Maka di sini kesimpulannya, bayangan dari titik P yang didilatasikan oleh titik pusat S dan dengan faktor skala 2, maka P aksennya itu adalah 12,1. Oke, selanjutnya di sini titik A aksen yaitu 18,31 merupakan hasil dilatasi dari titik A asalnya yaitu min 6,3 dengan pusat dilatasinya S adalah 0,10 dan faktor skala K. Nah, sekarang pertanyaannya adalah tentukanlah faktor skala K-nya. Oke, kita jawab. Pertama kita tulis dulu rumusnya. Jika terdapat titik P, A, B yang didilatasikan terhadap pusat S yaitu X, Y dengan faktor skala K, maka nilai dari P aksennya itu adalah A dikali ini ya, K dikali A dikurang X ditambah X, K dikali B dikurang Y ditambah Y. Nah, ini untuk rumusnya. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah mencari nilai K. Berarti kita masukkan dulu nilainya untuk titik P asalnya. Di sini titik A kita buat ya, soalnya dalam bentuk titik A. Titik A yaitu min 6,3. Oke, didilatasikan pada pusat 0,10 dan faktor skala K, maka A aksen yang terbentuk itu adalah K dikali, kita masukkan aja nilainya, A dan B itu adalah titik asal, yaitu min 6 dikurang X-nya 0 ditambah X-nya ini 0, K-nya dan ditanya dalam kurung B-nya itu adalah 3 dikurang Y-nya itu adalah 10 ditambah 10. Nah, inilah untuk nilainya.
Nah, sekarang di sini diketahui untuk A aksen itu nilainya adalah 18,31. Berarti nilai dari ini itu bernilai 18. Yang ini bernilai 31. Nah, kita ambil aja salah satu. Karena di sini ya persamaannya menjadi K dikali min 6 dikurang 0 ditambah 0 sama dengan 18. Maka di sini K dikali min 6 sama dengan 18, sehingga nilai K sama dengan 18 per min 6. Oke, yaitu kita peroleh nilainya adalah 3. Nah, bagaimana dengan yang ini? Ya, kita akan mendapatkan nilai yang sama. Jadi kita peroleh, kita ambil salah satunya saja. Nah, kita membuktikan dulu apakah nilainya sama. K dikali 3 dikurang 10 ditambah 10 sama dengan 31. Maka ini nilainya adalah K dikali min 7 sama dengan 31. Ini kita pindahkan, berarti dikurang 10. Berarti K dikali min 7 sama dengan 21, sehingga K nilainya adalah 21 per min 7, yaitu min 3. Ini min 3 ya. Positif dibagi negatif adalah min. Sehingga di sini faktor skala K yang kita peroleh itu bernilai min 3. Jadi kalau misalkan nanti yang ditanya adalah dalam bentuk faktor skala K, ataupun yang ditanya adalah titik pusatnya, ini tinggal kita masukkan ke dalam rumus, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Nah, selanjutnya adalah kita bentuk dalam bentuk persamaan. Oke, demikian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat belajar.